bagaimana gelar Kristus justru menjadi ladang kebingungan dan penyimpangan dalam gereja modern. Apakah kita masih setia kepada makna aslinya? Gelar Kristus bukan sekedar nama belakang Yesus. Ini adalah pengakuan ilahi, suatu deklarasi bahwa Yesus adalah yang diurapi, Sang Mesias, satu-satunya utusan Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Namun ironi besar terjadi ketika gelar suci ini diambil alih, dimanipulasi, bahkan dikomodifikasi oleh institusi-institusi agama untuk tujuan duniawi. Kristus yang sejati, yang menolak kekuasaan dunia, menolak kemegahan bait, dan memilih salib sebagai jalan kemenangan, telah digantikan oleh citra Kristus gereja yang dibungkus emas, duduk di atas tahta, dan menuntut penghormatan lahiriah. Selama berabad-abad, gereja, terutama yang terinstitusi, telah menciptakan ikon Kristus menurut citra yang mereka kehendaki. Berambut pirang, bermata biru, penuh kelembutan, dan duduk anggun dalam kemegahan arsitektur. Mereka menggantikan Kristus yang miskin dengan Kristus yang dimuliakan secara materi, mengganti salib dengan singgasana, dan menggantikan suara nubuat dengan protokol keagamaan. Ini bukan lagi Kristus Alkitab, melainkan produk buatan tangan manusia yang menyesuaikan karakter Kristus sesuai dengan selera dan agenda penguasa agama. Inilah bentuk penyembahan berhala terselubung yang paling licik, menciptakan Yesus versi saudara sendiri, mengutip ayat untuk membenarkan keduniawian saudara, dan menutup telinga terhadap suara keras Sang Kristus sejati yang menuntut pertobatan, perubahan hidup, dan salib setiap hari. Gereja modern tidak lagi mendorong jemaatnya untuk memikul salib, melainkan memotivasi mereka mengejar mimpi dan berkat duniawi. Kristus telah menjadi alat, bukan lagi Tuhan. Ia dijadikan jembatan menuju kesuksesan, bukan jalan sempit menuju kekudusan. Gelar Kristus seharusnya menyalakan ketakutan akan Tuhan dan kerinduan untuk hidup dalam perkenanannya. Tetapi kini gelar itu dipakai sembarangan, bahkan oleh mereka yang hidup dalam dosa, yang menjadikan Kristus sebagai pembela, gaya hidup yang tercemar, bukan hakim yang adil. Kristus yang sejati tidak bisa diperalat. Ia adalah Tuhan yang datang dengan pedang firman, bukan senyuman kompromi. Ia menghardik Petrus karena pikiran kemanusiawiannya, dan ia akan menghardik gereja yang sama jika menjadikan dia sebagai simbol budaya populer belaka. Kepada jemaat masa kini, dengarkan ini baik. Kristus bukan milik institusi, denominasi, atau budaya apapun. Ia adalah pribadi ilahi yang harus dialami secara rohani, bukan dipajang secara visual. Jangan tertipu oleh gambar Yesus di dinding jika hati tidak mengenal suaranya. Jangan merasa dekat hanya karena memakai salib di leher, tetapi hidup menolak kekudusannya. Kembalilah kepada Kristus yang sejati, yang menuntun ke dalam kematian daging dan kebangkitan rohani. Kristus yang tidak meninabobokan, tetapi membangunkan dari tidur dosa.